Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran PPKN di kelas 9, yaitu masih pada bab 1 ya, bagian ketiga, materi tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, ini kita ada di poin penerapan Pancasila dari masa ke masa. Sebelum dimulai pembelajarannya, seperti biasa, biar kalian belajarnya nyaman, siapkan dulu ya alat tulisnya. Kalau udah, kalian langsung berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, kalau kalian sudah siap dan sudah berdoa, sekarang kita mulai yuk belajarnya. Nah, ini peta konsepnya ya. Kita ada di materi penerapan Pancasila dari masa ke masa pada poin masa Orde Baru. Nah, langsung aja kita pelajari yuk penerapan Pancasila pada masa Orde Baru ini. Ini terjadi pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Pada saat itu yang menjadi presidennya adalah Bapak Soeharto. Era demokrasi terpimpin yang waktu itu kita bahas pada masa Orde Lama ya, di bawah pimpinan Presiden Soekarno itu mendapatkan tamparan yang keras ya ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September tahun 1965 yang disinyalir itu didalangi oleh Partai Komunis Indonesia ya. Pada saat itu ya, pemberontakan PKI tersebut itu membawa akibat yang teramat fatal ya bagi partai itu sendiri, yaitu dengan dibubarkannya PKI ini seluruh organisasi di bawah naungannya dan kemudian dinyatakan sebagai organisasi yang terlarang di Indonesia. Nah, begitu juga dengan Presiden Soekarno ya, pada saat itu berkedudukan sebagai pemimpin besar revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia. Secara pasti ya, pada saat itu sedikit demi sedikit kekuasaannya itu berkurang ya, bahkan lengser dari jabatannya sebagai presiden. Nah, hal tersebut itu terjadi dengan dikeluarkannya pengumuman penyerahan kekuasaan pemerintah kepada Jenderal Soeharto ya sebagai pengemban ketetapan MPRS nomor 9 ya, MPRS tahun 1966, yaitu pada tanggal 20 Februari tahun 1967. Nah, dari perpindahan kekuasaan ini dari Presiden Soekarno kepada Soeharto itu kemudian dikukuhkan oleh MPRS ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, dalam sidang istimewanya yaitu pada tanggal 7 Maret tahun 1967 yang dituangkan dalam TAP MPR nomor 33 ya, MPRS nomor 100 tahun 1967, yakni mencabut kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno dan kemudian mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden hingga dilaksanakannya pemilu. Era baru dalam pemerintahan itu dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat ya, atau masa perpindahan yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai dengan 1968. Ketika itu Jenderal Soeharto itu dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia ya. Nah, era tersebut kemudian dikenallah sebagai istilah namanya itu Orde Baru dengan yang namanya konsep demokrasi Pancasila. Visi utama ya atau tujuan utama pemerintahan Orde Baru ini yaitu adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi sekali lagi ya, dalam periode ini ya, masa Orde Baru ini, ketika pemerintahannya itu berganti dari Soekarno ke Soeharto, nah pada saat Presiden Soeharto ini menerapkan pemerintahannya itu dengan konsep yang namanya demokrasi Pancasila ya, atau pemerintahan atau pengaturan pemerintahannya itu atau kenegaraannya itu berdasarkan Pancasila ya secara murni dan Undang-Undang Dasar begitu. Nah, dengan visi tersebut ya tadi Orde Baru ini kemudian memberikan secercah harapan ya bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik
ya, yang dari sifatnya itu otoriter ya pada masa demokrasi terpimpin yang tadi dipimpin oleh Presiden Soekarno ya menjadi lebih demokratis. Dari harapan rakyat tersebut tentu saja ada dasarnya ya, Presiden Soeharto itu sebagai tokoh utama Orde Baru oleh rakyat itu dipandang sebagai seseorang yang mampu mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukan. Kenapa? Karena hal ini dikarenakan beliau itu telah berhasil membubarkan PKI ya tadi pada saat Presiden Soekarno itu menjadi presiden ya. Jadi Pak Soeharto itu pada saat itu kan ada pemberontakan PKI. Nah, beliaulah yang berhasil membubarkan PKI tersebut. Nah, ketika itu dijadikan musuh utama negeri ini ya PKI itu. Nah, selain itu juga beliau juga berhasil menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri ya. Setelah pemberontakan PKI dalam waktu yang cukup singkat. Ya, jadi itulah beberapa alasan kenapa ya atau yang menjadi dasar kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru yang mana di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Nah, pada masa Orde Baru ini pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap. Ya, jadi pada saat Presiden Soeharto ini ya pada masa Orde Baru itu cukup ada perubahan dalam segala hal ya, terutama dalam program-program pemerintah ya yang berkesinambungan yaitu melalui yang namanya program rencana pembangunan 5 tahun ya atau singkatannya REPELITA dalam program pembangunan yang tertuang di dalam garis-garis besar haluan negara ya atau GBHN. Nah, hal tersebut itu menjadikan pembangunan nasional menjadi tumbuh dengan pesat ya di segala bidang kehidupan. Pada masa ini juga lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya ya, baik bersifat suprastruktur seperti contohnya Dewan Perwakilan Rakyat ya atau DPR, kemudian ada MPR, DPA, BPK dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur seperti lembaga swadaya masyarakat ya atau LSM, kemudian partai politik dan sebagainya. Pada masa ini juga ya kebebasan berpolitik itu sangat dibatasi ya, dengan dibuktikan jumlah partai politik itu sangat terbatas. Pada saat itu hanya ada 3 partai saja, seperti Partai Persatuan Pembangunan ya atau PPP, kemudian Golongan Karya Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Selain itu juga adanya pembatasan ya mengenai kebebasan pers atau wartawan dan kebebasan berpendapat ya. Ini terbukti dengan banyaknya kasus dibredelnya ya beberapa surat kabar atau majalah hingga dicabutnya surat izin penerbitan dengan alasan telah memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Jadi pada saat itu banyak sekali media-media ya seperti surat kabar dan sebagainya itu banyak dibredel ya atau diberantas itu karena dengan alasan katanya si media ini itu selalu memberitakan berita-berita yang bertentangan ya dengan program-program atau kebijakan pemerintah. Kemudian ada juga beberapa aktivis politik ya yang menyuarakan aspirasinya dalam mengkritik kebijakan pemerintah. Jadi walaupun pada saat itu rakyat belum bisa bebas berpendapat, tetapi memang ada beberapa kalangan yang bisa mengkritik kebijakan pemerintah ya. Nah, beberapa lama kemudian ya, setelah orang-orang tersebut itu melawan pemerintah dengan cara mengkritik kebijakannya, itu kemudian orang tersebut itu besoknya akan hilang atau ditangkap ya, karena pada saat itu pemerintahannya itu rezimnya itu anti sekali dengan yang namanya dikritik oleh rakyat. Jadi kalau ada rakyat yang mengkritik maka ya besoknya akan hilang atau mungkin bisa jadi ditangkap, diculik ya. Ada juga ya beberapa peristiwa yang terjadi seperti pelanggaran hak asasi manusia.
seperti kasus Tanjung Priuk, ya, kasus Marsina, kasus wartawan Udin, dan harian Bernas Yogyakarta dan lainnya. Dari kasus-kasus yang tadi disebutkan itu banyak sekali ya korban jiwa, terutama yang ada di kasus Tanjung Priuk, ya. Nah, kasus Marsina juga ini ya cukup disoroti karena kasus Marsina ini adalah salah satu kasus pelanggaran HAM yang menimpa salah seorang buruh ya yang memperjuangkan haknya dan sebagainya. Dari uraian di atas, kita bisa menggambarkan bahwa perwujudan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen dalam kehidupan bernegara itu masih mengalami pasang surut, ya. Dalam pemerintahan Orde Baru ini juga terdapat ada kelebihan ya, ada kelemahannya juga ya terhadap penerapan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika dilihat dari penjelasan tadi ya secara garis besarnya bahwa kelebihan dari pemerintahan ini memang terjadi beberapa perubahan ya, terutama dalam program-program pemerintah yang dibuat ya. Pada masa ini cukup baik ya dengan adanya yang namanya program pembangunan 5 tahun ya, atau yang namanya Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Ini juga membantu rakyat juga ya dalam hal perekonomian ya maupun sosial. Tetapi di sisi lain dalam periode ini pun banyak juga terjadi penyimpangan-penyimpangan ya, terutama dalam hal kebebasan berpendapat dan pers. Ya, banyak sekali kasus-kasus yang terjadi ya, pelanggaran HAM ya, kemudian pemberedelan atau pemberantasan atau pelarangan terhadap media-media seperti wartawan, kemudian media-media surat kabar ya, seperti itu. Jadi kalau ada yang memberitakan yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah, maka ya dibredel ya. Kemudian selain itu pun kalau ada yang berani speak up atau berbicara melawan pemerintah, maka ya besoknya orang tersebut bisa jadi hilang, diculik ya, ataupun dibunuh bisa jadi. Demikianlah penjelasan materi ya, materi penerapan Pancasila pada masa Orde Baru, yaitu pada saat pemerintahan Presiden Soeharto ya. Semoga kalian bisa memahami materi tersebut. Jika ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan. Kita minggu depan kita akan mempelajari mengenai materi tentang penerapan Pancasila pada masa reformasi ya, yaitu pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Segitu aja ya, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.